Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat urgen, masalah penting sekali, yaitu masalah tasyabuh. Karena masalah tasyabuh sangat berhubungan dengan masalah akidah, yaitu akidah wala dan bara, di mana seorang mukmin diminta untuk komitmen dengan agamanya. Seorang mukmin diminta untuk loyalitas kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang mukmin diminta untuk berlepas diri dari setiap kekufuran dan berbagai macam warna-warninya. Maka tidak layak seorang mukmin untuk kemudian menyerupai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Karena menyerupai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya adalah merupakan bagian daripada memberikan loyalitas, demikian pula cinta kepada mereka. Sementara Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sementara kalau kita menyerupai mereka, ini sangat bertabrakan dengan ayat ini. Maka dari itulah akhul Islam azani Allah wa yakum, Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Artinya, kalau kita menyerupai suatu kaum di mana kaum itu adalah kaum yang saleh, kita akan bersama mereka. Kalau kita menyerupai suatu kaum dan ternyata kaum itu adalah orang-orang yang tidak menyukai Allah dan Rasul-Nya, maka dianggap kita golongan mereka. Dan ini akhul Islam, berarti masalah ini masalah yang sangat urgen, ini masalah akidah. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah mengkhususkan buku yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu yang berjudul Iqtidha as-Sirat al-Mustaqim, di mana beliau di situ berbicara panjang lebar tentang masalah tasyabuh. Dan alhamdulillah buku tersebut banyak sekali ringkasan-ringkasannya. Nah, di antaranya adalah yang ditulis oleh seorang doktor yang bernama Wa'il Adh-Dhahiri, di mana beliau di sini menyebutkan tentang poin-poin yang sangat penting sekali yang berhubungan dengan masalah tasyabuh. Sebelumnya beliau akan memberikan definisi apa itu tasyabuh. Tasyabuh secara bahasa Arab dari kata musyabahah, artinya menyerupai. Sedangkan secara istilah yaitu takalluful insan musyabahata ghairihi fi kulli ma yattasifu bihi ghairuhu aw ba'duhu. Tasyabuh secara istilah artinya menyerupai
Ya, usaha untuk menyerupai orang lain dalam segala sifat atau sebagiannya saja. Iya. Jadi tasyabuh itu apa tadi? Usaha untuk menyerupai orang lain dalam seluruh sifat atau sebagiannya. Tasyabuh terbagi menjadi dua. Ada tasyabuh yang terpuji dan ada tasyabuh yang tercela. Apa itu tasyabuh yang terpuji? Itu tasyabuh menyerupai para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang yang salihin, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka tasyabuh seperti ini ya wajib hukumnya. Kenapa? Karena sebagai loyalitas kita kepada Allah dan Rasul-Nya, salawatullahi alaihi wasallam. Maka kita harus tasyabuh dengan Rasulullah dalam cara makan, cara tidur, cara berpakaian. Kita harus tasyabuh dengan Rasulullah SAW di dalam akidah kita, dalam ibadah kita, di dalam akhlak kita, dalam muamalah kita, dalam kebiasaan kita. Ya. Kecuali tentu dalam perkara-perkara yang para ulama menyebutkan bahwa masalah itu adalah merupakan diserahkan kepada adat istiadat masing-masing. Selama adat tersebut tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Contoh misalnya pakaian. Pakaian kita tidak harus menyerupai seperti pakaian di zaman Rasulullah SAW. Karena di zaman Rasulullah SAW pakaiannya itu izar dan rida. Kain atas sama kain bawah. Kayak orang umroh gitu. Iya. Nah kita di Indonesia, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang sunnah dalam berpakaian itu mengikuti adat masing-masing. Selama adat itu tidak bertabrakan dengan apa? Syariah. Adapun dalil-dalil tentang masalah tasyabuh. Adapun dalil yang tasyabuh yang sifatnya sempurna, apa yang terpuji, itu surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Berarti kita disuruh untuk menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam hidup. Konsekuensinya yaitu kita berusaha untuk menyerupai beliau di dalam segala macam sisi-sisi kehidupan kita. Adapun tasyabuh yang tercela ini yang kedua. Yaitu tasyabuh kepada orang-orang yang kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk tasyabuh. Nanti kita akan sebutkan, akhi, kita itu dilarang tasyabuh kepada siapa saja. Apakah tasyabuh itu khusus untuk orang kafir saja? Jawab tidak. Kita dilarang juga tasyabuh dengan yang lain. Nanti kita akan bahas insyaallah. Adapun dalil tasyabuh yang terlarang, ya banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya yang surat Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan ra'ina. Ya. Tapi ucapkan unzurna. Ya, jadi Pak, dahulu orang-orang munafik itu Pak menggunakan kata-kata ra'ina itu untuk mengejek kaum muslimin. Dari kata ra'ana yar'anu, ra'nan, yang isinya ejekan. Tapi juga kata-kata ra'ina itu mempunyai makna dari kata ra'a yura'i, artinya perhatikan kami. Ra'ina. Sementara mereka menggunakan kata ra'ina ini dengan makna ra'ana yar'anu tadi. Sehingga akhirnya kalau kaum muslimin berkata kepada Rasulullah ra'ina, akibatnya menyerupai siapa? Orang munafikin. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang kaum muslimin
untuk mengucapkan ra'ina, tapi diganti dengan kalimat lain yang semakna. Apa itu? Unzurna. Ya. Lihat, padahal maknanya sama tidak? Maknanya berdekatan, cuma masalahnya kata-kata ra'ina itu digunakan oleh orang munafikin dan ahli kitab untuk meledek kaum muslimin. Maka dalam rangka supaya tidak menyerupai mereka, dilaranglah kaum muslimin untuk mengatakan ra'ina. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Nahallahu ta'ala ibadahul mu'minin an yatashabbahu bil kafirin fi maqalihim wa fi'alihim." Di sini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafirin dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka. وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم. Karena dahulu orang-orang Yahudi dan juga diikuti oleh orang-orang munafikin, mereka menggunakan kata-kata yang tujuannya adalah untuk meledek kaum muslimin tapi sifatnya tauriyah. Artinya menggunakan kata-kata yang sama. Kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia orang nyebutnya plesetan kali ya Pak. Ada kata yang mirip gitu, padahal maknanya yang berbeda. Nah demikian pula yang mereka gunakan itu. Tapi tujuannya yaitu tujuannya untuk mengejek dan merendahkan kaum mukminin. Maka Allah melarang di situ. Allah juga melarang kita menyerupai ahli kitab dalam ayat-ayat yang banyak, Pak. Contoh misalnya Allah berfirman, Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa aktsara min dzalika faqalu arina Allah jahra fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Ahli kitab minta kepada kamu supaya diturunkan kitab langsung dari langit. Sungguh mereka telah minta kepada Musa yang lebih berat dari itu. Mereka minta supaya mereka bisa melihat Allah langsung. Di sini kenapa Allah menyebutkan tentang akhlak Yahudi? Supaya kita tidak mengikuti gaya mereka. Berapa banyak Pak di dalam Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang gaya-gaya orang Yahudi itu. Ya, tentang kisah Nabi Musa dengan Banu Israel. Ya. Kenapa kita diceritakan oleh Allah? Karena tujuannya jangan sampai kita punya sifat seperti sifat mereka. Jangan sampai kita tasyabuh dengan mereka. Ketika orang Yahudi disuruh menyembelih apa? Sapi. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Hai Musa, kamu hendak menjadikan kami ini bahan ledekan apa? Maka Nabi Musa menegaskan lagi, ini sudah perintah Allah. Apa kata mereka? Warnanya apa? Sapinya kayak gimana? Sifatnya bagaimana? Padahal kalau mereka melaksanakan perintah dari awal pertama, sapi mana saja nggak masalah Pak, bebas. Tapi gara-gara banyak bertanya, akhirnya diperberat. Maka dari itulah kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk banyak bertanya. Kenapa? Karena itu gayanya orang Yahudi. Ya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan akan larangan kita tasyabuh ya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Adapun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diantaranya hadis itu yang sangat sharih, yang sangat tegas, hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan dihasankan oleh para ulama. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Iya. Di antaranya juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang merupakan istrinya Uthman bin Mad'un yang bernama Khawlah bintu Hakim masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan
rambutnya kusut, bajunya juga lusuh. Pokoknya kelihatan nggak memperhatikan dirinya deh. Fasa'alatha Aisyah, ma sya'nuki? Lalu Aisyah bertanya, hai Khawlah, kenapa kamu seperti ini? Faqalat zawji yaqumul lail wa yasumun nahar. Suamiku itu kalau malam nggak tidur khusus sholat. Kalau siang puasa terus tiap hari. Jadi nggak ada kesempatan buat istrinya, Mbak. Iya. Fadzakarat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Mad'un. Maka Nabi suatu ketika bertemu dengan Uthman bin Mad'un. Lalu Nabi bersabda, "Ya Uthman, inna rahbaniyah lam tuktab alaina." Hai Uthman, kependetaan itu tidak diwajibkan kepada kita. Artinya perbuatan kamu itu kayak pendeta. Kamu sibuk ibadah, istri cuekin. Istri nggak digaulin, kamu juga nggak cari nafkah, hanya untuk ibadah aja. Ini kan sifat kependetaan, Pak. Maka apa kata Rasulullah, ya Uthman, sesungguhnya kependetaan itu tidak diwajibkan kepada kita. Ya, amalaka fiyya uswah, tidakkah engkau mau menjadikan aku sebagai suri tauladan, hai Uthman? Fa wallah inilah akhsyakum lillah wa ahfadhukum li hududih. Demi Allah, kata Rasulullah, aku ini lebih takut kepada Allah dari kamu. Dan aku lebih menjaga batasan-batasan Allah dari kamu. Lihat Rasulullah SAW melarang kita gayanya kayak siapa? Kependetaan. Yang mereka mengkhususkan diri untuk ibadah, tapi meninggalkan menikah, nggak cari nafkah. Khusus seperti itu saja. Ini sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Di antaranya hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la tabi'tumu. Akhiratan la dakhaltumu. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka di antara mereka ada yang masuk lubang biawak pun kamu masuk ke dalamnya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, maksudnya menyerupai orang-orang sebelum kita itu siapa? Kata Rasulullah, Yahudi dan Nasrani. Iya. Di sini sahih ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lihat, Rasulullah mengabarkan bahwa nanti umat Islam akan mengikuti gaya-gaya Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan ternyata benar tidak? Benar. Kita lihat banyak sekali pemuda-pemuda yang mereka mengikuti gaya-gaya Yahudi dan Nasrani. Lihat ketika malam tahun baru, Pak. Ikut-ikutan tiup trompet, ikut-ikutan bakar petasan. Padahal itu jelas bukan dari Islam sama sekali. Lihat kemarin waktu tanggal 14 Februari, Pak. Hari apa itu? Hah? Apal ya, Pak ya? Valentine ya. Valentine ini. Banyak orang-orang Islam, Pak, Masya Allah. Pemuda-pemuda merayakan, ini katanya hari kasih sayang, hari cinta kasih. Fa'Allahul musta'an. Iya, demikian pula ahli ibadahnya. Mengikuti gaya-gaya Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani mengadakan kenaikan Isa Al-Masih. Umat Islam merayakan kenaikan Nabi Muhammad SAW. Apa itu kenaikan Nabi Muhammad? Isra dan Mi'raj. Orang Nasrani merayakan Natal. Natal itu apa? Kelahiran Nabi Isa. Kita umat Islam merayakan apa? Ya itulah. Mirip. Kita ngikutin sampai-sampai kata Rasulullah, kalau di antara mereka ada yang berani mensetubuhi ibunya, di antara kalian pun ada yang berani mensetubuhi ibunya.
Subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Di antara dalil yang menunjukkan akan tentang masalah tasyabuh. Dalil-dalil yang banyak, di antaranya Nabi SAW melarang kita untuk turun sujud seperti turunnya unta. Ya. Berarti itu menunjukkan kita dilarang tasyabuh dengan unta. Nabi juga melarang kita untuk sujud seperti sujudnya anjing. Di mana anjing itu meletakkan hastanya di tanah seperti ini, dihamparkan. Nabi juga melarang duduk ik'a. Tahu duduk ik'a apa? Duduk ik'a itu duduk di pantatnya di lantai, kaki kanan kirinya di mana? Di samping begini. Ya. Dan Nabi menyebutkan bahwa itu adalah duduknya setan. Di zaman sekarang banyak orang bilang apa? Ini untuk kesehatan. Kita katakan, akhi, kesehatan jantung itu kan bisa dilakukan dengan cara lain. Bukan dengan cara tasyabuh dengan setan. Adapun kita mengikuti gaya setan, jangan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Di antara hadis yang menunjukkan tentang masalah ini juga, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa Asyura. Tahu tidak puasa Asyura? Tanggal 10 apa? Muharram. Nah, rupanya Nabi mendapati orang-orang Yahudi juga ikut berpuasa di puasa Asyura itu, Pak. Ketika ditanya, orang Yahudi mengatakan ini hari yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka kami bersyukur kepada Allah, maka kami pun berpuasa di hari ini. Apa kata Rasulullah? Aku lebih berhak kepada Musa dari kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Kenapa kata para ulama? Dalam rangka menyelisih siapa? Yahudi. Walaupun memang sama-sama puasa Asyura-nya, Pak. Tapi apakah disebut puasa Asyura itu Rasulullah itu tasyabuh dengan Yahudi? Tidak. Kenapa? Karena pertama ini sudah perintah Allah. Karena ini sudah perintah Allah, berarti larangan tasyabuh sudah tidak berlaku. Akan tetapi yang ada adalah perintah untuk menyelisihi. Ya. Sama-sama puasa Asyura, tapi bagaimana kita menyelisihi orang Yahudi? Itu dengan cara kita berpuasa tanggal 9-nya. Ya. Supaya kita tidak serupa dengan Yahudi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mau tasyabuh dengan mereka. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim, karena mereka itu kalau sholat tidak pakai sendal dan tidak pakai sepatu. Maka Nabi menyuruh para sahabat sholat pakai sendal atau pakai sepatu. Karena memang di zaman dulu, Pak, yang namanya masjid itu nggak karpet kayak gini. Ya, masjid di zaman Rasulullah SAW itu apa? Pasir. Sehingga Nabi menekankan kepada para sahabat untuk sholat dengan memakai sendal. Pernah nggak? Siapa yang pernah sholat pakai sendal? Nggak pernah ya, Pak? Sekali-kali, Pak, kita ngamalin sunnah ini, Pak. Antum punya sendal khusus di rumah yang tidak untuk keluar, ya. Antum sholat pakai sandal, itu bagus. Karena itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau masuk ke masjid, jangan, Pak. Kotor nanti masjid ini. Ya. Di antaranya hadis Nabi SAW memerintahkan untuk merubah uban. Ya, dengan hinna atau khatam. Dan Nabi melarang untuk memakai yang warna hitam. Dan Nabi SAW menyebutkan alasannya dalam riwayat Abu Daud bahwa orang Yahudi itu tidak merubah ubannya.
Maka kita, antum-antum terutama yang sudah pada putih itu, Masya Allah banyak yang sudah pada putih itu ya, rambutnya, jenggotnya. Itu sangat dianjurkan Pak untuk menyemir. Ya, tapi jangan semir warna hitam. Karena disebutkan dalam hadis bahwa yang mereka yang menyimir dengan warna hitam itu tidak mencium bau surga. Berarti itu termasuk dosa besar. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Amr bin Al-As memakai dua pakaian yang disepuh dengan asfar, itu tumbuhan. Ya, tumbuhan yang kalau dicelupkan dengan tumbuhan itu menghasilkan warna kemerahan. Nah, dalam kitab-kitab terjemahan Pak banyak terjadi kesalahan terjemah. Ya, muasfar itu diterjemahkan dengan baju warna kuning. Dan ini terjemah yang salah. Sehingga akhirnya sebagian orang punya keyakinan nggak boleh pakai baju warna kuning. Padahal muasfar itu artinya baju yang dicelup dengan tumbuhan asfar. Ya. Dan itu biasanya menghasilkan warna apa? Merah. Makanya sebagian ulama mengatakan larangan memakai baju merah itu kalau dicelup oleh asfar itu. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Karena memang ada Rasulullah melarang memakai baju warna merah. Tapi juga dalam riwayat yang lain seringkali Nabi memakai baju warna merah. Gimana ini? Ya. Sebagian mengatakan bahwa larangan memakai baju warna merah itu sudah dihapus. Sebagian mengatakan bahwa larangan memakai baju merah itu kalau warna merah itu dicelup dengan tadi. Ya, asfar itu. Sebagian mengatakan bahwa kalau itu warna merahnya sangat mencolok, baru itu dilarang. Ini ikhtilaf para ulama dan pembahasannya bukan di sini tentunya. Karena pembahasan kita tentang tasyabuh. Ya. Lalu Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As yang memakai baju yang dicelup dengan tumbuhan asfar ini. Apa kata Rasulullah? Inna hadhi min thiyabil kuffar fala talbasha. Ini pakaian orang kafir. Jangan kamu pakai. Artinya kebiasaan orang kafir itu terutama untuk laki-laki ya, memakai pakaian itu seperti itu. Ya. Walaupun diberikan rukhsah untuk para wanita tidak apa-apa. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi ini diantara dalil-dalil yang banyak sebetulnya dan sangat banyak sekali dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW di mana kita dilarang untuk menyerupai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, dari hadis-hadis tersebut di sini beliau mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan masalah tasyabuh. Apa kesimpulannya kata beliau? Yang pertama, anna wuqu' at-tashabbuh fi hadhil ummah sayakunu la mahalah. Bahwa Nabi sudah mengabarkan umat Islam ini akan tasyabuh terhadap Yahudi dan Nasrani. Dan itu pasti terjadi dan memang terjadi Pak, seperti yang kita lihat. Ya. Nabi bersabda dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau kamu masuk ke dalam lubang dob pun kamu ikut masuk ke dalamnya. Ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, la ya'ni wuqu'ut tashabbuh fi hadhil ummah an takuna al-ummah kulluha waqi'ah fit tashabbuh. Namun bukan berarti hadis ini menunjukkan seluruh umat Islam akan tasyabuh, tidak. Rasulullah hanya mengabarkan saja akan adanya tasyabuh di kalangan umat Islam. Artinya akan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, tidak semuanya. Ya. Rangkuman yang ketiga, ya kesimpulan yang ketiga kata beliau, anna mukhalafatal kuffar wa ahlal kitab ala wajhil umum
amrun maksudun fi syariah. Bahwa menyelisihi orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab ataupun yang lainnya, adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat Islam. Ya, perkara yang diperintahkan oleh apa? Syariat Islam. Wa tashabbuh bihim fil jumlah amrun madmum, dan menyerupai mereka, ya, itu perkara yang tercela dalam Islam. Ya. Haris syar'u ala tahdhir min, maka dari itulah syariat Islam betul-betul mengingatkan dan memperingatkan masalah ini. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak, di dalam hadis-hadis juga banyak, yang sudah kita sebutkan sebagiannya tadi. Ya. Maka dari itu akhul Islam, tashabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi, orang Nasrani, demikian pula orang-orang kafirin yang lainnya, itu perkara yang tercela dalam Islam. Ya. Kesimpulan yang keempat, laisa kullu tashabbuhin yakunu madhmuman, bal hunaka minat tashabbuh al-mahmud, wa dhalika fima dallatin nusus asy-syar'iyyah ala hamdihi. Tidak semua tashabbuh itu tercela, namun sudah kita sebutkan tadi, tashabbuh ada yang terpuji dan ada yang tercela. Tashabbuh yang terpuji yang kayak gimana, Pak? Yaitu tashabbuh dengan para nabi, tashabbuh dengan para ulama, tashabbuh dengan para sahabat, para tabi'in, orang-orang salihin, ya. Ada lagi tashabbuh yang tercela yang sudah kita sebutkan tadi. Kesimpulan yang keenam. Yang kelima ya. Oh ya. Yang kelima, dalatin nususus syar'iyyah ala anna tashabbuh al-madhmum la yaqtasir ala tashabbuh bil kuffar bal yashmalu ghairahum. Dalil-dalil syariat menunjukkan bahwa tashabbuh itu tidak hanya untuk orang kafir, kepada orang kafir saja, tapi juga kepada yang lain. Siapa saja? Yang pertama kita sebutkan orang kafir dulu, jelas ini ya. Dalil-dalilnya banyak dari Al-Quran dan hadis di mana kita tidak boleh menyerupai orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, demikian pula orang-orang kafir yang lain. Iya. Yang kedua, kita dilarang menyerupai lawan jenis. Kita dilarang menyerupai lawan jenis. Rasulullah bersabda, la'anallahu al-mukhannithina minar rijal wan mutarajjilat minan nisa. Semoga Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai apa? Ya, laki-laki. Maka kita tidak boleh memakai pakaian-pakaian wanita. Terkadang maaf ya, ketika 17 Agustusan tuh suka ada main bola pakai baju perempuan, Mbak. Pernah enggak? Siapa yang pernah ikutan waktu itu? Iya. Ini haram dalam syariat Islam. Kalau dikatakan, tapi kan ini sudah jadi adat. Ini adat yang bertabrakan dengan syariat. Rasulullah melaknat. Ini bukan dosa kecil, Pak, dosa besar. Dilaknat pelakunya. Ya. Dan terkadang ya, sebagian teman-teman itu walaupun cuma bercanda, suka mempraktekkan gaya bencong, Mbak. Walaupun cuma bercanda. Ini enggak boleh. Ya, namanya tasyabuh itu haram baik dalam keadaan sungguh bercanda, apalagi sungguh. Maka kita enggak boleh bercanda kayak gitu, mempraktekkan kayak bencong, suaranya kayak bencong dan yang lainnya. Kalau dikatakan kok kamu gitu bercanda, kita katakan ya akhi, enggak boleh ini dijadikan bercandaan. Karena Rasulullah SAW melaknat pelakunya. Ya, melaknat, bayangkan. Kamu mau kenal laknat enggak? Mari. Ya, laknat itu hakikatnya diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dilarang tasyabuh dengan orang fasik. Siapa orang fasik? Yaitu pelaku dosa besar. Dan ini mencakup dua. Ya, orang fasik pelaku dosa besar dan orang-orang pelaku kesesatan.
firqah-firqah sesat. Iya. Maka kalau orang fasik misalnya punya ciri pakaian tertentu misalnya, di mana pakaian tersebut biasanya dipakai oleh orang fasik, maka kita tidak boleh memakainya, Pak. Iya. Kemudian yang keberapa? Enggak, tasyabuh yang dilarang ke orang kafir, antar lawan jenis, orang fasik. Yang keempat, dengan binatang, hewan. Dilarang kita menyerupai hewan. Makanya sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Nabi melarang kita untuk turun sujud seperti unta. Juga Nabi SAW melarang sujud seperti anjing. Maka dari itu kita jangan suka menyerupai gaya monyet, Pak. Ya. Kadang kan kita bercanda-bercanda aja, terus kita memperlihatkan gaya monyet, ya. Kita katakan jangan. Kenapa? Karena masalahnya kamu sudah tasyabuh dengan binatang. Ya, enggak boleh. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, dilarang tasyabuh dengan setan. Dilarang tasyabuh dengan apa? Setan. Tapi untuk mengetahui itu sesuatu perbuatan setan harus berdasarkan wahyu dari Allah dan melalui Rasulnya. Contoh misalnya Rasulullah SAW melarang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kemudian Nabi memberikan alasannya, karena yang makan dan minum dengan tangan kiri itu siapa? Setan. Atas dasar itu kata Syekh Utsaimin, berarti makan dan minum pakai tangan kiri hukumnya haram. Kenapa? Karena kita sudah tasyabuh dengan setan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam ya? Hah? Iya. Itu tasyabuh kepada orang-orang yang suka lalai. Suka lalai maksudnya bagaimana? Contohnya dia tadinya di atas kebiasaan yang baik, kemudian dia tinggalkan kebiasaan baik tersebut. Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumu minal lail fataraqa qiyamal lail." Hei Abdullah, kamu jangan kayak si fulan tuh. Tadinya dia suka sholat malam, sekarang dia tinggalkan sholat malam. Maka Nabi melarang kita tasyabuh dengan mereka. Iya. Walaupun ini kalau kita tidak sholat malam ya sebetulnya sih ya bisa dikatakan tidak berdosa. Tapi masalahnya ini tercela. Kenapa? Karena itu kan kebiasaan yang baik gitu loh. Amalan yang baik yang tadinya dia suka sholat malam kemudian dia tinggalkan, kita jangan seperti itu kata Rasulullah. Berarti dikiaskan misalnya kita tadinya suka baca Quran rajin, ya kemudian kita tinggalkan baca Quran, pindah baca koran misalnya. Maka kita katakan jangan kamu seperti si fulan itu. Jangan kamu tasyabuh dengan dia. Tadinya rajin baca Quran, sekarang rajin baca koran. Nah itu dilarang, Pak, nggak boleh. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, kita masuk ke kesimpulan yang ke-7. Yang ke-6 ya? Yang ke-6. Kesimpulan yang ke-6. Kullu ma yaf'aluhu al-musyrikuna minal ibadat wa nahwiha mimma yakunu kufran aw ma'siyah bin niyyah. Yunhal mu'minuna an dhahirihi wa illam yaqsudu bihi qasdal musyrikin saddan lidzari'ah. Semua yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dari ibadah ataupun yang sejenisnya, semua yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dari berupa ibadah ataupun yang sejenisnya, yang sejenis dengan ibadah, yang itu merupakan kekafiran atau maksiat, ya.
Di mana mereka melakukan itu dengan niat ibadah tentunya. Maka kaum mukminin dilarang melakukan seperti perbuatan mereka walaupun niat kita tidak sama. Walaupun niat kita tidak sama. Ya, maksudnya gini, Pak. Kalau ada orang musyrikin punya cara ibadah tertentu yang mereka lakukan. Dan tentunya ketika mereka melakukan ini dengan niat apa? Ibadah. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang sama, ya, walaupun niat kita tidak sama dengan niat mereka. Contoh, para penyembah matahari ketika matahari terbenam dan terbit, mereka sujud kepada matahari. Maka Rasulullah SAW melarang sholat saat matahari terbit dan saat matahari terbenam. Kenapa? Kenapa alasannya? Karena menyerupai perbuatan mereka. Nah, sekarang jadi masalah. Loh, bukannya kita beda. Dia sujudnya kepada matahari, saya sujud sama Allah. Niatnya udah beda, innamal a'malu binniyat dong. Maka kita katakan dalam hal ini tetap tidak boleh. Kenapa? Karena saat itu adalah saat-saat mereka sujud kepada Tuhan mereka, itu mereka mempertuhankan matahari. Maka kita pun tidak boleh menyerupai, walaupun tujuan sujud kita kepada Allah, tapi tetap sholat pada waktu matahari terbit atau terbenam dilarang dalam syariat. Ya. Contoh lain, Rasulullah SAW melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dalam rangka mengagungkan para Nabi dan tentunya mereka mempersekutukan Allah. Maka kaum muslimin itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Walaupun tujuannya apa? Tujuannya kita misalnya beda dengan mereka. Maka kalau misalnya kita sholat di masjid yang ada padanya kuburan, haram kata para ulama dengan ijma. Seluruh ulama sepakat bahwa sholat di masjid yang ada padanya kuburan haram. Walaupun kita sholatnya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya ini berhubungan dengan apa? Tasyabuh. Ya, tasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faham tidak, Pak? Poin yang ke-6 ini paham kan? Paham insyaallah? Baik. Yang ke-7, al-mukhalafah takunu haitsu yakunu aslul fi'li syi'aran wa alamah alaman nuhina minat tashabbuh bihim. Bahwa kita dilarang untuk tasyabuh dengan suatu kaum itu bila itu menjadi syiar dan tanda mereka. Iya. Walau kana fi asli mubahan, walaupun pada asalnya hukumnya mubah. Tapi kalau itu sudah menjadi syiar mereka dan tanda mereka, maka tidak boleh. Iya. Paham tidak, Pak? Maksud yang ke berapa ini? Ke-7 ini. Paham? Jadi begini, Pak. Kita kan tadi dilarang untuk menyerupai suatu kaum. Apakah kalau mereka misalnya orang kafir pakai jam tangan, kita nggak boleh pakai jam tangan? Boleh. Loh kok? Karena jam tangan itu bukan syiar mereka dan bukan tanda mereka. Paham tidak? Kalau orang kafir pakai mobil, apa berarti kita nggak boleh pakai mobil, kita pakai onta aja gitu? Ya kita katakan nggak masalah loh. Kan yang pertama kali membuat mobil siapa? Orang kafir. Berarti haram buat kita? Enggak. Kenapa? Karena itu bukan syiar mereka dan bukan tanda mereka. Iya. Siapa yang menciptakan sepak bola? Yang membuat permainan sepak bola dari mana asalnya, Pak? Inggris.
Yang membuat badminton dari mana asalnya, Pak? Yang membuat pingpong asalnya dari mana, Pak? Yang membuat voli asalnya dari mana, Pak? Itu semua permainan bukan dari umat Islam. Jadi masalah, boleh nggak kita main bola? Kan itu asalnya dari mereka. Kita katakan ini bukan syiar mereka. Bukan tanda agama mereka. Bukan kekhususan mereka. Ya. Terlebih dalam masalah permainan pada asalnya halal. Boleh. Makanya kata Syekh Utsaimin, pada asalnya perbuatan manusia itu boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Ya. Paham tidak, Pak? Walaupun ini memang main bola ya yang membuat mereka, yang membesarkan mereka, bukan berarti kita dilarang untuk main bola, main voli, main pingpong, karena semua itu asalnya dari mereka. Akan tetapi karena itu masalahnya bukan syiar mereka, bukan pula ciri mereka, bukan pula kekhususan mereka, maka kita diperbolehkan melakukannya. Paham, Pak? Paham poin ini? Baik. Tapi kalau sudah menjadi ciri mereka, bina misalnya orang Yahudi punya ciri khusus, maka ciri ini kita nggak boleh pakai. Ya. Kalau orang Nasrani punya ciri khusus dalam pakaiannya, kita nggak boleh ikut pakai. Kalau ada orang agama lain yang punya ciri khusus dalam pakaian, kita nggak boleh pakai. Tapi kalau itu bukan ciri khusus mereka, maka kita boleh pakai. Sekarang kan kopiah hitam tuh kan, di Indonesia ini dipakai semuanya, Pak. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, agama yang lain juga pakai peci hitam. Sehingga bukan menjadi kekhususan apa? Ya, agama. Maka pada waktu itu boleh-boleh aja, silahkan, nggak masalah. Ya, selama itu bukan syiar mereka, bukan ciri mereka. Ya. Bahkan sebetulnya ya kalau peci kopiah sih asalnya dari umat Islam, bukan dari mereka. Ya, kopiah itu asalnya dari siapa? Umat Islam, kemudian dijadikan jadi songkok nasional. Ya. Taib akhir Islam azanillahu wa yakum. Kemudian kesimpulan berikutnya, yang keberapa? Yang ke-8. La yutraqud din wala ba'du ahkamihi wala sunanihi li fi'li man nuhina 'anit tashabbuh bihim. Wa kadzalika law tashabbahu fi ibadatin falau atlaqu lihahum la yahliqul muslimina lihahum. Tidak boleh, Pak, agama kita ini, ajaran agama Islam tidak boleh ditinggalkan hanya karena dilakukan oleh mereka. Paham tidak? Ajaran agama Islam tidak boleh ditinggalkan hanya karena dilakukan oleh siapa? Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya dari orang-orang kafirin. Contoh. Jenggot itu sunnah Rasul bukan, Pak? Rasulullah SAW yang memerintahkan kan? Kata Rasulullah, juzzus syawarib wa'aful liha khaliful majus. Ya. Cukur kumis. Panjangkan apa? Janggut. Dan selisilah orang Majusi. Kenapa? Karena di zaman Nabi dulu, cuma orang Majusi yang cukur jenggot. Di zaman Nabi orang Yahudi berjenggot tidak? Berjenggot. Orang musyrikin Quraisy berjenggot tidak, Pak? Berjenggot. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy itu bangga dengan jenggotnya, Pak. Iya. Tapi orang Majusi, hanya Majusi yang mereka tidak berjenggot. Maka Nabi mengatakan selisih orang Majusi. Nah sekarang kalau orang Majusi berjenggot, kita cikul jenggot. Salah. Kenapa? Karena ini ajaran Islam. Bahkan sunnah para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul mengajarkan jenggot. Makanya Rasulullah menyebutnya itu sebagai sunnahul fitrah. Sunnah fitrah.
Kenapa orang Majusi itu disuruh untuk kita selisih dalam masalah jenggot? Karena mereka menyelisih fitrah. Nah, kalau mereka telah kembali kepada fitrah, kemudian mereka memelihara jenggot, kita tetap pelihara jenggot. Jangan cukur jenggot. Iya. Paham tidak, Pak? Jadi jangan sampai ajaran Islam ini kita tinggalkan hanya karena ada yang melakukan dari orang kafirin itu, ya, ajaran, salah satu ajaran tersebut. Ya, kita katakan tidak boleh. Ya, antum tahu tidak, Pak? Perempuan-perempuan Yahudi yang ada di Israel tuh, yang benar-benar berpegang kepada agamanya, cadaran, Pak. Cadaran. Iya. Lantas apakah cadar kita tinggalkan gara-gara perempuan Yahudi pakai cadar? Jawab tidak. Karena sebetulnya cadar itu ya disunahkan oleh Nabi SAW. Para ulama ya berbeda pendapat tentang hukum cadar menjadi dua pendapat saja. Kalau enggak wajib ya sunnah. Ya. Nah ini akal Islam azani Allah wa yakum. Contoh misalnya makan dengan tangan kanan. Nah kalau orang Yahudi dan orang-orang kafirin makannya pakai tangan kanan, apakah kita tinggalkan makan pakai tangan kanan? Ya jangan. Contoh lagi makan dengan pakai jari. Sunnah tidak, Pak? Sunnah. Contoh lagi menjilati jari jemari ketika setelah makan. Sunnah. Nah, kalau sunnah ini ternyata dilakukan oleh mereka, apakah kita tinggalkan? Tidak. Contoh lagi qailulah. Qailulah itu apa? Istirahat siang. Ya, karena qailulah itu kata para ulama tidak harus tidur, yang penting istirahat. Istirahat siang. Ternyata di London itu, Pak, di sebuah universitas mereka melakukan penelitian bahwa istirahat siang itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Akhirnya mereka melakukannya. Apakah karena gara-gara itu kita tinggalkan istirahat siang, qailulah? Sementara Rasulullah bersabda, qilu fa inna syaitan la yaqil. Istirahat qailulah lah kalian, karena setan itu tidak qailulah. Maka antum yang nggak pernah istirahat siang kayak setan itu. Yang kesembilan, kesimpulan yang kesembilan, al-ibrah fi tahdid at-tashabbuh min adabihi huwa an-nas wal 'urf. Yang menjadi patokan sesuatu itu disebut tasyabuh itu dua. Yang pertama nas syariat, dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu urf, kebiasaan. Tahu kan urf? Urf itu artinya kebiasaan. Ya. فإذا جاء النص بتحديد فعل معين على أنه تشبه كان تشبها. Maka kalau ada nas yang tegas mengatakan bahwa itu tasyabuh, maka itu tasyabuh. Ya, selama ini masalah-masalah yang memang sudah ditegaskan dalam dalil-dalil yang sahih, itu tasyabuh. Contoh misalnya kita tidak boleh menyerupai lawan jenis. Maka hukum seperti ini tidak akan berubah, Pak, sampai hari kiamat. Contoh lagi, kita dilarang untuk tasyabuh dengan setan. Hukum ini tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kecuali kalau Rasulullah SAW melarang bertasyabuh dengan Yahudi di zamannya karena berhubungan dengan kebiasaan. Contoh, dahulu orang Yahudi kalau pakai apa? Sorban itu pakai dibelit aja di kepala udah selesai. Maka Nabi melarang para sahabat untuk memakai sorban seperti itu aja. Tapi hendaklah diikatkan kemana? Ke rahang. Iya. Diperintahkan oleh Nabi supaya tidak menyerupai mereka. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, orang Yahudi tidak lagi pakai sorban. Mereka merubah cirinya dengan sebuah topi namanya toyalisa.
Maka Imam Ahmad mengatakan adapun di zaman sekarang memakai sorban tanpa diikatkan ke rahang boleh. Kenapa? Karena di zaman ini sudah bukan ciri mereka lagi. Paham tidak, Pak? Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Yang keberapa? Yang ke-10. Kesimpulan yang ke-10, kullu fi'lin mansubin ila syaitan fal aslu annahu muharram ma lam yakunil qasdu minhu at-tanfir wal karahah. Setiap perbuatan yang dinisbatkan kepada setan maka pada asalnya haram dilakukan. Ya. Semua perbuatan ya yang dinisbatkan kepada setan pada asalnya apa? Haram. Enggak boleh dilakukan. Kecuali kata para ulama, kalau penyebutan kata setan itu dalam rangka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat waspada. Contoh, Nabi bersabda begini, ar-raqibu syaitan, war-raqibani syaitanan, wa thalathatu raqbun. Satu pengendara, antum kalau safar, bawa mobil sendirian, setan. Dua pengendara, dua setan. Tiga pengendara, itulah yang disebut dengan berkendara. Atas dasar itu, jumhur ulama mengatakan makruh hukumnya bepergian sendirian dalam kendaraan, kita nyetir sendirian. Iya. Kalau memang keadaannya seperti di zaman Rasulullah, kalau kita melewati padang pasir sendirian, nggak ada siapa-siapa. Adapun di zaman sekarang, kata Syekh Albani rahimahullah, di mana jalannya rame, banyak orang, maka ini nggak apa-apa. Iya. Siapa di antara antum yang suka nyetir sendirian, Mbak? Ke Sumatera nyetir sendirian gitu. Iya, makruh, Pak. Karena Rasulullah mengatakan orang yang nyetir sendirian apa? Setan. Dua orang, dua setan. Jadi yang benar berapa? 3 orang. Mungkin itu kali ya dalilnya 3 in 1 dulu ya. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Namun kalau memang dibutuhkan banget nggak apa-apa kata para ulama. Iya. Kemudian yang selanjutnya di sini beliau ingin membawakan tentang batasan-batasan seputar tasyabuh. Kalau tadi rangkuman, sekarang batasan. Batasan yang pertama awalan, qad yatruku syakhsul al-fi'l al-mubah tashabbuhan bil kuffar. Kalau kita meninggalkan perbuatan yang mubah. Kalau kita meninggalkan perbuatan yang mubah dalam rangka tujuannya menyerupai orang kafir. Dalam rangka menyerupai orang kafir. Maka perbuatan ini jadi haram. Ya. Kenapa? Karena niatnya itu, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda innamal a'malu bin niat. Contoh, Pak. Ya. Salat tanpa pakai sendal boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh di zaman Rasulullah SAW supaya pakai sendal karena supaya menyelisih orang Yahudi. Nah sekarang antum mengatakan saya nggak mau pakai sendal dan niat antum ingin menyerupai mereka. Jadi haram tidak, Pak? Jadi haram, nggak boleh. Contoh lagi, antum minum gelas, airnya air biasa. Tapi ketika antum minum, niatnya untuk menyerupai orang yang lagi mabuk-mabukan.
Ya, kayak mabuk. Dengan niat mabuk, maka pada waktu itu jadi haram. Padahal yang dia minum air putih loh. Nggak apa-apa, tapi masalahnya niatnya itu loh. Innamal a'malu bin niat. Hati-hati itu. Ya. Atau sebaliknya, antum tidak ada niat ya menyerupai orang minum arak, tidak juga ada niat untuk minum arak. Antum minum arak karena nggak tahu aja. Haus, waduh ada air minum, glok, tuh mabuk loh. Ternyata apa? Arak. Ya nggak berdosa. Seperti itu. Batasan yang kedua. Idza fa'ala asy-syakhsu fi'lan muharraman wa qasada bihi at-tashabbuh, ijtama' alaihi amran. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang haram dan dengan niat tasyabbuh. Dengan niat apa? Tasyabbuh, maka berkumpul padanya dua keharaman. Berkumpul padanya dua keharaman. Yang pertama apa? Melakukan perbuatan yang haram. Yang kedua apa? Tasyabbuh dengan orang kafir. Ya. Tapi kalau misalnya dia melakukan perbuatan yang haram saja tanpa ada niat tasyabbuh, dapat satu dosa aja. Tapi kalau dia dengan niat tasyabbuh, dapat dua dosa sudah. Ya, sudah dengan niat. Batasan yang ketiga. An-niyah laha atharun fil umur allati yatahaqqaq min khilaliha masalih 'amma aw khassah wa 'ala dzalika fala yuhkam fiha bitashabbuh illa liman kana al-qasdu 'indahu min al-fi'li wadihan fit tashabbuh. Niat sangat berpengaruh dalam masalah ini. Iya. Maka dari itu kata para ulama tasyabuh itu ditentukan oleh niat. Kalau dia tidak ada niat tasyabuh, maka dilihat. Kalau dia tidak ada niat tasyabuh, maka dilihat apakah perbuatan itu tetap dilarang oleh syariat atau tidak. Seperti masalah tadi, ya sholat pada waktu matahari terbit atau sholat pada waktu matahari apa? Terbenam. Kita tidak ada niat tasyabuh, tapi masalahnya ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah melarang sholat pada waktu matahari terbit dan terbenam, tetap tidak boleh dilakukan. Iya. Oleh karena itulah akhul Islam azani Allah wa yakum. Ya. Walihada najidu anna libasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa libas ashabi ba'da islamim lam yataghayyar. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika para sahabat masuk Islam, Nabi pun menjadi seorang nabi dan rasul. Tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi merubah pakaiannya supaya beda dengan yang lain. Iya, nggak ada. Nabi tetap pakaiannya sama dengan pakaian adat bangsa Arab pada waktu itu. Dan Nabi tidak ada satupun riwayat merubah pakaiannya sehingga berbeda sendiri, enggak. Iya. Maka itu menunjukkan akhi bahwa sudah kita sebutkan tadi juga bahwa yang namanya tasyabuh itu kalau itu sudah menjadi ciri khusus dan syiar mereka. Adapun kalau bukan ciri khusus mereka dan bukan syiar mereka maka boleh. Iya. Batasan selanjutnya yang keempat. Annal amra qad yakunu fi bidayati tashabbuh thumma la yakunu tashabbuhan fima ba'd idza ammat bihil balwa bainal muslimin wa kadzalika al-'aks. Bahwa terkadang suatu perkara itu di awal perkaranya dianggap tasyabuh dan enggak boleh. Tapi kemudian setelah itu diperbolehkan, Mbak. Kenapa? Karena sudah bukan lagi syiar dan ciri khusus orang kafir. Bukan lagi ciri khusus orang kafir. Dan orang kafir pun juga tidak menjadikan itu sebagai ciri mereka lagi. Bukan syiar agama mereka, bukan. Iya. Contoh misalnya Pak, celana pantolun. Tahu kan celana pantolun? Tahu nggak celana pantolun? Apa ya? Celana yang antum jahit yang bentuknya kayak gini nih. Nih. Kayak gini nih. Ini pantolun namanya nih.
Ada lagi yang lain? Ini kayak antum nih, pantolon namanya nih. Coba berdiri. Antum berdiri. Nah, celana ini disebut oleh para ulama dengan celana pantolon. Dahulu para ulama keras sekali dan mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Itu bukan dari kaum muslimin. Namun di zaman sekarang ini celana kayak gini bukan lagi kekhususan mereka dan bukan lagi ciri mereka. Sehingga banyak ulama mengatakan boleh di zaman sekarang dengan syarat tidak boleh sempit. Nggak boleh apa? Sempit dan harus lebar. Ya, paham tidak Pak? Dalam masalah ini? Iya. Ibnu Hajar berkata mengenai tentang masalah mayathir dan al-urjuan, kata beliau, wa in qulna nahyu anha min ajli tashabbuh bil a'ajim fal jawab anna dhalika kana dhalika syi'aruhum hina idzin wa hum kuffar thumma lam yusir al-an yakhtassu bi syi'arihim fazala dhalika al-ma'na. Ya. Bahwa orang-orang kafir dulu dilarang kita kaum muslimin untuk kata beliau dilarang untuk tasyabuh dengan mereka dengan memakai mayathir dan urjuan karena dahulu orang-orang kafir itu ya menjadikan itu sebagai syiar mereka. Adapun sekarang kata beliau, sekarang bukan lagi syiar mereka. Sehingga hilang larangannya tersebut. Ya. Adz-Dzahabi juga mengatakan, "Ala tara annal imama az-zarqa was-safra kana labsuhu malana halalan qabla al-yawm wa fi 'am 700 falamma alzamahu Sultan An-Nasir hurrimat 'alaina." Tidakkah kamu lihat memakai sorban berwarna biru dan kuning dulu halal buat kita. Tapi ketika Sultan An-Nasir itu mewajibkan orang Yahudi dan Nasrani untuk memakai sorban warna biru dan kuning, jadi haram buat kita. Kenapa? Karena Sultan ingin membedakan mana Yahudi, mana orang Islam, mana orang bukan orang Islam. Dengan cara itu, bagi orang yang non-Muslim wajib pakai sorban warna biru dan kuning. Adapun orang Islam tidak boleh. Akhirnya diharamkan. Kenapa? Karena jadi ciri. Zaman sekarang gimana? Sudah tidak lagi. Ya sudah, jadi boleh lagi. Boleh. Makanya kaidah usul fikih mengatakan apa Pak? Yadu al-illatu al-hukmu yaduru ma'a illatiha wujuban wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ilatnya ada, hukum ada. Ilatnya tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Ya. Itu kaidahnya, akhi azani Allah wa yakum. Yang keberapa? Batasan keberapa? Yang kelima. Az-zaman wal makan lahuma athar fi tahdidi kaunil fi'li tashabbuhan aw ghair tashabbuh. Ya. Waktu dan tempat itu juga mempunyai pengaruh untuk menjadikan sesuatu itu tasyabuh atau bukan. Ya. Waktu dan tempat itu juga ya berpengaruh ya terhadap suatu perbuatan itu tasyabuh atau bukan. Maksudnya begini Pak, ini mirip sebutnya dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya di suatu waktu dan tempat itu jadi syiar orang kafir, tapi di tempat yang lain tidak. Paham tidak? Misalnya di tempat yang ini syiar mereka, tapi di tempat ini bukan syiar mereka, bukan ciri mereka lagi. Padahal agamanya sama misalnya Pak. Paham tidak Pak? Maka pada waktu itu disesuaikan dengan tempat-tempat masing-masing. Demikian pula disesuaikan dengan waktunya masing-masing. Kalau di zaman Nabi dahulu memakai sorban hanya diikat sini aja nggak boleh. Kenapa? Karena waktu itu orang Yahudi melakukan perbuatan itu menjadi ciri mereka dan syiar mereka. Tapi kemudian di zaman Imam Ahmad sudah tidak
itu menjadi ciri mereka lagi. Maka itu boleh, nggak masalah. Yang terpenting itu tadi ilatnya apa tadi ilatnya? Ilatnya adalah apakah itu jadi ciri mereka dan syiar mereka atau tidak. Kalau itu bukan syiar mereka, bukan ciri mereka, maka pada waktu itu menjadi boleh. Iya. Makanya Pak, kita lihat sekarang, kalau ada sendal itu ciri merupakan khusus untuk wanita, boleh nggak kita pakai? Nggak boleh. Maka laki-laki tidak boleh memakai sendal khusus wanita. Wanita pun juga tidak boleh memakai sendal khusus laki-laki. Tapi di sana ada sendal yang bersekutu padanya laki-laki dan perempuan. Contohnya sendal jepit. Hah? Sendal jepit bersekutu padanya laki-laki dan perempuan. Maka pada waktu itu tidak berlaku padanya hukum apa? Tasyabuh. Ya, paham tidak Pak? Iya. Yang keenam, ma yattafiq fihil kufar wal muslimin aw rijal wan nisa wa nahwi dzalik la yadkhul fi babit tashabbuh. Perkara yang itu menjadi keumuman semua memakainya. Baik ya, orang Islam maupun orang kafir, laki-laki maupun wanita, maka di saat itu tidak berlaku tasyabuh lagi. Ya. Bal huwa mil umuril mushtarakah allati la yuhkam fiha tasyabbuh, akan tetapi itu adalah perkara-perkara yang semuanya boleh melakukannya karena bersekutu, semuanya boleh melakukan itu. Ya. Bukan lagi jadi ciri mereka. Ya. Ini sudah kita sebutkan di antara contohnya tadi pakai sendal jepit. Pakai sendal jepit itu bukan kebiasaan Yahudi wala Nasrani wala siapa-siapa. Kaum muslimin juga pakai, bukan juga kebiasaan wanita, bukan juga laki-laki, bukan juga perbuatan setan dan yang lainnya. Maka pada waktu itu boleh tidak Pak? Boleh, enggak masalah. Ya. Yang ketujuh, al-musyabah fil ism la tughayyir al-hukm wal madar al-haqiqah. Menyerupai sebatas nama itu tidak merubah hukum. Keserupaan nama tapi hakikatnya beda, maka itu tidak merubah hukum. Maksudnya begini, kalau ada dua nama tapi hakikatnya beda, maka bolehkah kita menggunakannya? Jawab boleh. Sebatas beda nama. Contoh misalnya qahwah, Pak. Qahwah. Qahwah itu di zaman dulu nama salah satu nama arak. Qahwah itu di zaman dahulu salah satu nama apa? Arak. Kalau di zaman sekarang qahwah itu apa? Kopi. Nah sekarang kalau kita minum qahwah boleh nggak Pak? Boleh, padahal namanya sama loh. Dengan jenis daripada apa? Arak. Sebatas sama nama. Sama namanya tapi hakikatnya berbeda. Ya maka pada waktu itu ya hukumnya juga bisa jadi ya jelas dalam perbuatan ini ya bisa berbeda ya. Contoh lagi, ada namanya apa? Sutra. Sutra itu ada sutra ulat sama sutra sintetis. Namanya sama tidak, Pak? Hah? Namanya sama-sama sutra. Nah, boleh nggak kalau kita pakai sutra sintetis? Boleh. Kenapa Kak? Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu sutra yang berasal dari ulat. Di zaman Nabi sutra sintetis nggak ada. Nah kemudian di zaman sekarang dibikin namanya sutra sintetis yang bukan berasal dari apa? Ulat. Walaupun namanya sama, tapi boleh kita lakukan, nggak masalah. Ada lagi di zaman sekarang Pak, emas putih sama emas kuning. Emas putih itu terbuat dari apa?
Platinum katanya ya? Apa? Hah? Apa? Platinum bukan emas kan? Cuma namanya emas juga. Tapi hakikatnya beda dengan emas kan? Nah, beda. Nah, ketika namanya sama tapi hakikatnya beda, maka hukumnya juga beda. Maka kalau emas putih nggak masalah dipakai. Kalau emas apa? Hah? Emas yang kuning yang sudah jelas di zaman Nabi itu pasti itu emas. Karena di zaman Nabi adanya emas, emas kuning. Kalau di Jawa banyak Pak, ada emas mono, emas ini. Iya. Batasan yang ke-8. Batasan yang ke-8, qad yartafi'u hukmu at-tashabbuh al-madhmum idza kana li darurah aw li hajah mulihah. Boleh tasyabuh dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama darurat, atau yang kedua hajat, ada sangat dibutuhkan. Iya. Boleh tasyabuh kalau ada pada dua keadaan. Keadaan yang pertama tadi apa? Darurat. Apa itu darurat? Kalau bisa membahayakan nyawa kita atau apa? Agama kita atau apa? Harta kita atau apa? Akal kita. Ya. Atau keturunan kita, itu namanya darurat, Pak. Disebut darurat itu bisa membahayakan kita. Ya. Atau dalam keadaan hajat sangat dibutuhkan. Kita sangat butuh. Ya. Contoh sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa Ummu Sulaim ketika perang Hunain itu pakai senjata khonjar yang diselempangkan ke laki-laki. Ya. Kemudian ditanya, kenapa ya Ummu Sulaim? Kenapa kamu lakukan itu? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, untuk jaga-jaga kalau musuh datang saya akan lawan dengan itu. Nah, rupanya tujuannya untuk kebutuhan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau memang sangat dibutuhkan, darurat nggak masalah. Ya. Boleh sholat di waktu matahari terbenam. Contoh, kita belum sempat sholat asar. Wah, tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 5 menit lagi mau terbenam matahari. Akhirnya kita segera sholat waktu itu. Boleh tidak, Pak? Boleh. Kenapa? Darurat. Ya. Nah itu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Batasan yang keberapa? 9. La ibrata yakunu syai' qad sabaqa ila al-kuffar imma bi sina'ati aw bi ikhtira'ihi. Ya, sesuatu yang itu berasal dari orang kafir. Jika itu bukan syiar dan jika itu bukan ciri mereka, bukan pula syiar mereka, maka tasyabuh tidak berlaku. Walaupun itu asalnya dari mereka. Contoh saya sudah berikan contoh tadi, Pak. Sepak bola asalnya dari mana? Dari umat Islam apa bukan? Bukan. Ya, mobil dari mana? Pesawat dari mana? HP siapa yang bikin? Ya. Maka dari itu walaupun ini asalnya dari mereka, tapi itu bukan ciri mereka, bukan syiar mereka, maka itu boleh tidak? Boleh. Ya. Walaupun itu produknya produk Jepang misalnya, atau produk Cina misalnya, atau produk Amerika misalnya. Selama itu bukan syiar mereka, bukan ciri agama mereka, udah nggak masalah. Ciri mereka bukan. Ya udah, pakai aja. Iya. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini dia ya akhi, ya batasan-batasan yang berhubungan dengan masalah apa? Tasyabuh. Jadi pahami baik-baik masalah ini. Jadi jangan ngasal gitu, hanya karena ini kan dilakukan orang kafir, tasyabuh kamu. Tak dulu. Ya.
Yang kayak gimana dulu nih yang dilakukan orang kafir yang kita tidak boleh apa? Tasyabuh itu. Ya, karena kalau kaidahnya kayak gitu, seperti zaman sekarang banyak penuntut ilmu nggak paham. Yang penting tidak boleh menyerupai titik. Akhirnya apa Pak? Kita konsekuensinya apa? Nggak boleh pakai mobil, nggak boleh pakai pesawat, nggak boleh pakai HP, nggak boleh main bola, nggak boleh main pingpong, nggak boleh apa. Kenapa? Lah itu kan orang asalnya dari mereka semua coba. Gimana? Paham tidak Pak? Nah, ini. Jadi kita tuh jangan serampangan mengatakan, oh ini tasyabuh. Dulu. Kita lihat, ini ciri mereka bukan, syiar mereka bukan. Kalau itu bukan ciri mereka, bukan syiar mereka. Tanda itu ciri mereka, mereka selalu melakukannya Pak. Bukan sekali-kali, bukan cuma sebatas permainan doang, enggak. Tapi setiap hari mereka melakukan itu ciri namanya Pak. Entah itu dengan berupa penutup kepala atau pakaian atau apa. Yang itu memang itu merupakan kebiasaan mereka. Kebiasaan yang menjadi ciri mereka. Nah, itu dia baru ciri. Adapun kalau dia cuma melakukan sekali, 2 kali, selesai, setelah itu enggak dilakukan lagi. Ciri bukan? Bukan ciri namanya, Pak. Paham, Pak? Paham tentang tasyabuh sampai sini? Oke. Sekarang kita membahas hukum tasyabuh. Hukum tasyabuh sesuai dengan hukum Islam ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun yang wajib yaitu tasyabuh dengan Nabi SAW dalam ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Itu Rasulullah SAW. Yang kedua, tasyabuh yang sifatnya sunnah. Tasyabuh yang hukumnya sunnah. Apa itu? Yaitu tasyabuh ya, dengan Nabi dalam perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Demikian pula tasyabuh dengan kebiasaan orang-orang salihin. Ya. Orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Contoh misalnya orang-orang soleh itu orangnya Masya Allah semangat dalam hidupnya, selalu dalam menggunakan waktunya untuk kebaikan. Wah, kita ingin tasyabuh, bagus. Tasyabuh dalam perkara itu bagus. Ya. Itu sangat dianjurkan sekali. Berkata Imam Al-Khattabi, fihi istihbabut tasyabuh min ahli taqsir bi ahli al-fadl wal kamal wal iqtida bi af'alihim. Orang-orang yang malas-malasan beramal saleh hendaklah tasyabuh dengan orang-orang yang saleh, yang semangat di dalam kebaikan, kata beliau. Ya. Kemudian yang ketiga hukumnya haram. Itu tasyabuh kepada orang-orang yang kita diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tasyabuh. Baik itu orang kafir, atau orang fasik, atau orang sesat, atau setan, atau lawan jenis yang sudah kita sebutkan tadi ya. Iya. Maka ini haram hukumnya. Contoh tadi, menyerupai setan haram tidak Pak? Haram hukumnya. Ya. Bahkan bisa sampai kepada derajat syirik besar kalau itu berhubungan dengan akidah. Ya, berhubungan dengan apa? Akidah. Hukum yang keempat makruh. Wa yakunu fi ma idza kana al-amru taraddudul hukmi fihi bainal ibahah min adamiha. Itu kalau perkara itu kita masih ragu apakah ini mubah apa enggak nih. Masih syubhat buat kita. Ini tasyabuh apa bukan? Maka yang seperti ini lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kita meninggalkan perkara yang sifatnya apa? Syubhat. Atas lafamanittaqasyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi.
Siapa yang menjauhi syubhat, maka sungguh ia melindungi agamanya dan kehormatannya. Ya. Maka kalau kita misalnya masih ragu, ini tasyabuh apa enggak ya? Ya udah, tinggalin aja. Tapi kalau antum yakin ini bukan tasyabuh, ya udah silakan lakukan. Ya. Nah ini karena masalah syubhat itu Pak, terkadang Pak pandangan orang bisa beda loh Pak. Sebagian mengatakan nggak apa-apa, sebagian mengatakan boleh. Namanya juga syubhat. Makanya kata para ulama syubhat itu sesuatu yang sifatnya relatif. Ya, sesuai dengan tingkat keilmuan seseorang. Dulu kita makan suatu jenis makanan tertentu, misalnya katanya ada minyak babinya, nggak boleh, haram. Tapi bagi mereka yang ahli makanan, ahli gizi yang paham tentang jenis-jenis makanan, bagi mereka mungkin nggak syubhat buat mereka. Mereka tahu, oh ini bukan babi, ini namanya mirip aja. Ya. Tapi buat kita yang nggak paham ilmunya jadi syubhat tidak Pak? Jadi syubhat. Maka sesuatu yang syubhat lebih baik apa? Udah tinggalin aja. Ya. Yang keberapa? Yang kelima yaitu yang hukumnya mubah, boleh. Apa itu? Yaitu yang bukan ciri dan syiar orang yang dilarang kita untuk bertasyabuh dengan mereka. Ya. Dengan syarat tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Maka enggak masalah. Ya selama itu masalah-masalah umum, perkara duniawi. Karena masalah dunia pada asalnya apa Pak? Mubah. Ya. Wallahu a'lam. Baik akhi, alhamdulillah ya udah pembahasan kita selesai. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita semakin paham tentang hakikat apa? Tasyabuh. Ya. Seperti apa tasyabuh yang boleh, yang tidak boleh. Apakah cukur rambut dengan gaya koza termasuk tasyabuh? Apa itu koza? Koza itu cukur sebagian, biarin sebagian, Pak. Yang kayak di zaman sekarang nih banyak pemuda begitu. Ya, sebagiannya cepat dihabisin, sebagiannya lagi panjang. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangannya dari Nabi mutlak. Ya. Maka dari itu kalau antum melakukan qaza, antum sudah jatuh kepada keharaman. Apakah itu tasyabuh? Tidak. Kecuali kalau memang itu jadi kebiasaan orang fasik. Dan ternyata sekarang jadi kebiasaan orang fasik tidak, Pak? Iya, jadi kebiasaan orang fasik. Jadi ciri mereka itu. Maka kalau antum qaza, ya bisa kena 2 itu. Saya senang main singa-singaan, Ustadz, sama saudaranya. Maksudnya apa singa-singaan? Kalau cuma nama doang, ya tahu nggak? Main kuda-kudaan, kalau cuma nama doang tapi hakikatnya beda, nggak masalah. Karena itu namanya permainan. Hah? Iya, kayak pencak silat. Ayo kuda-kuda, namanya kuda. Cuman kan ini cuma beda hakikatnya. Namanya aja tuh, kan sudah kita sebutkan tadi. Namanya sama, tapi hakikatnya apa? Beda. Maka pada waktu itu nggak bisa disebut tasyabuh. Ya. Main singa-singaan yuk, cuma permainan. Pada asalnya ya, perbuatan manusia apa? Halal. Permainan yang berhubungan dengan permainan manusia pada asalnya apa? Halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Kecuali kalau permainannya di situ ya saling cabuk, pak, nah ini haram, jelas. Ya, menyakiti seorang muslim haram. Ya. Nah ini. Apakah tradisi tukar cincin kawin? Nah, tukar cincin ini syiar orang kafir bukan? Hah? Jadi ciri bukan? Agama mana itu? Agama mana itu?
Nasrani? Enggak juga. Hah? Kebiasaan orang barat? Benar. Punya bukti yang kuat? Kita tidak boleh ya, hanya sebatas mengklaim ini kebiasaan orang barat tanpa bukti, ini juga nggak boleh. Kalau kita sudah yakin banget, ya misalnya di majalah-majalah, di mana, bahwa itu memang sudah jadi kebiasaan dan ciri mereka. Adapun kalau itu bukan kebiasaan mereka, di mana semua melakukan itu. Di negeri kita melakukan itu. Sebatas tukar cincin saja kita tanya tujuannya apa? Mengikat biar nggak kawin sama orang lain. Ya, kita katakan kalau tujuannya artinya tidak boleh dibatalkan, nggak boleh. Karena sesungguhnya pembatalan itu boleh selama belum ada akad nikah. Kalau tujuannya sebatas bahwa dia sudah dikasih tanda bahwa dia sudah dipinang, sehingga nggak boleh dipinang sama laki-laki lain. Dalam syariat Islam, Pak, wanita yang sudah dipinang sama laki-laki dan wanita sudah setuju nggak boleh dipinang oleh laki-laki lain manapun juga. Nah sekarang saya ragu satu hukumnya. Kalau ragu apa hukumnya tadi? Syubhat. Syubhat lebih baik apa? Udah tinggalin aja. Kalau antum ragu. Tapi kalau antum mengatakan, ya ini bukan kebiasaan orang kafir kok. Mana buktinya bahwa itu kebiasaan orang Yahudi atau Nasrani? Nggak ada misalnya. Ini cuma sebatas adat istiadat yang ada di sini aja. Ya silahkan kalau antum yakin itu. Ya, semuanya harus dengan penelitian, dengan pembuktian, bukan hanya sebatas kata anu tanpa kita melihat keadaannya. Ya. Ini di zaman sekarang terkadang begitu, Pak. Ya, kita mengklaim dulu, atas dasar klaim itu kemudian kita bikin hukum. Ini bahaya. Ya. Pelajari dulu. Kalau memang itu memang ciri mereka, baru kita tinggalkan. Bagaimana hukum dan konsekuensi di dunia dan akhirat bagi orang yang mempercandakan ayat-ayat Quran? Waduh, ini berat, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menegur orang munafik yang mencandai para penghafal Quran. Apa kata orang munafik sambil bercanda? Ma ra'aina ya ajbana butunan arghaba butunan wala ajban inda liqa min qurra'ina. Itu yang suka doyan makan sama pengecut waktu perang tuh, kori-kori biasanya tuh. Wah, seorang sahabat marah dan berkata, kamu tuh orang munafik. Aku akan laporkan kamu ke Rasulullah SAW. Maka orang munafik ini langsung datang ke Rasulullah SAW. Ternyata sudah didahului oleh ayat. Allah berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu memperolok? Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami hanya bercanda aja ya Rasulullah. Enggak sungguhan. Iya. Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan menjawab, kami hanya bercanda saja. Iya. Qul abillah, katakan kepada mereka, apakah kepada Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok. Jangan kalian minta alasan lagi. Jangan kalian ngeles lagi. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya istihza ini bisa sampai kepada derajat kafir kapan? Kalau memang tujuannya hati kita ini memperolok ayat-ayat Allah. Tapi kalau tidak ada niat untuk memperolok ayat Allah, sebatas bercanda saja, ini tidak sampai kepada kekafiran, tapi ini dosa. Dosa besar, hati-hati, akhi, azani Allah. Ya. Apakah batasan banyak bertanya yang tidak boleh, Ustadz? Syekh Utsaimin dalam tafsirnya mengatakan, boleh kita bertanya dalam dua keadaan.
Keadaan yang pertama kalau kita ditimpa masalah agama yang kita tidak paham. Misalnya seorang wanita terkena haid, kemudian dalam haidnya ada sesuatu yang dia nggak tahu hukumnya bagaimana nih. Maka saat itu boleh bertanya. Antum misalnya sedang safar, kemudian terjadi sesuatu di safar, antum nggak tahu harus bagaimana melakukan. Antum tanya kepada ahli ilmu, boleh. Keadaan yang kedua kata Syekh Utsaimin, kalau kita sedang mempelajari suatu ilmu dan kita kurang paham, maka kita boleh tanya sampai kita paham, nggak apa-apa. Adapun selain itu jangan. Kadang misalnya Ustadz berkata, ada yang nanya, sebetulnya sih nggak ada sih, cuman kitanya mikir nanya apa ya. Nah ini yang sepertinya nggak boleh, Pak. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, nggak usah ditanyakan. Ya. Sebab kalau seperti ini kata para ulama, ini bisa menjerumuskan kepada pertanyaan yang haram nanti, atau setidaknya pertanyaan yang nggak ada manfaatnya. Apa ya? Akhirnya gara-gara iseng apa ya? Oh, Ustadz, dulu mereka Jibril kan itu nganterin wahyu, sekarang kerjaannya apa Ustadz? Nah kan? Kita katakan ente jadi kepo ini. Apakah menghilangkan keberkahan dari hasil kerja upah ketika seseorang tidak mengerjakan sholat? Wah, subhanallah. Kalau dia nggak pernah sholat, mengabaikan sholat, ya upah yang dia terima itu ternyata tidak menghasilkan ketakwaan sama sekali, percuma itu. Para ulama mengatakan bahwa hakikat harta itu adalah yang bisa menghasilkan apa? Pahala. Adapun nggak menghasilkan pahala sama sekali, bahkan malah membantu maksiat kepada Allah, wah ini bahaya, ya, mengerikan. Memakai toga wisuda saat ini boleh apa enggak? Ini ciri bukan? Hah? Ciri bukan? Maksudnya enggak ciri orang kafir bukan? Bukan kan? Kalau itu bukan ciri orang kafir, bukan ciri orang fasik. Ini hanya sebatas kebiasaan mereka kalau ya udah kalau itu bukan jadi ciri, jadi malah jadi keumuman aja, semua pakai, nggak masalah, silahkan. Kaidahnya kan sudah dikasih tahu tadi, kaidah-kaidahnya, iya. Mudah sebetulnya kalau kita sudah paham kaidah-kaidahnya tadi, batasan-batasannya mudah sebetulnya. Boleh nggak menirukan suara dan gerakan hewan secara keseluruhan dalam rangka pendidikan anak? Kok ngedidiknya gitu? Sekarang antum menirukan suara kucing kemudian berbuat kayak kucing. Ini maksudnya apa, tujuannya apa coba? Biar tahu ini kucing. Bukan begitu caranya, ambil kucing nih kucing gitu. Bukan antum kayak kucing. Kalau kayak gituan ya anak juga belum paham apaan itu. Bukan begitu pendidikannya. Pendidikan itu yang ada manfaatnya apa? Iya. Apa hukumnya pakai cat rambut? Iya. Apakah harus pakai merek henna atau bagaimana? Selama cat rambut itu tidak menghalangi dari air wudu boleh. Kalau henna memang tidak menghalangi. Iya. Tapi kalau cat itu sudah menghalangi maka tidak boleh. Gimana menghindari gaya-gaya Korea, Ustadz? Saya nggak tahu gaya Korea kayak gimana sih, Pak. Karena banyak sekali, ya. Seperti sekarang anak-anak milenial ngikutin, bukan cuma perempuan, pria juga. Seperti drama Korea. Yang inilah ya, anak-anak milenial zaman sekarang tuh ngeri, Pak. Dijadikan mereka itu cintanya bukan kepada ulama, bukan para nabi, bukan orang-orang soleh. Nontonnya drama Korea. Asan dia, Masya Allah ya.
dia baca tentang kisah-kisah para ulama, para nabi. Masalahnya dia khawatirkan ini seperti dalam hadis al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Pada hari kiamat seseorang itu dikumpulkan dengan yang ia cintai. Nah kalau yang idolanya kayak gitu, kumpulnya sama siapa lagi kalau bukan sama dia? Iya. Kita pengennya kumpulnya sama para nabi, orang soleh. Ternyata gara-gara salah idola, bahaya. Memotong jenggot dengan dalih melebihi segenggam tangan. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Kalau antum punya keyakinan bahwa itu boleh, silahkan. Ini pendapat Syekh Albani rahimahullah. Ini perbuatan Ibnu Umar dan sebagian sahabat. Alasan Syekh Albani, perbuatan sahabat ini tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkari. Sehingga ini menjadi hujah, kata Syekh Albani. Atas dasar itu Syekh Albani mengatakan yang melebihi segenggam, ya bukan begini Pak, bukan. Segini segenggam. Ya. Maka ini boleh. Apa sunnah? Bahkan harus, kata Syekh Albani. Tapi pendapat jumhur mengatakan tidak. Ya, karena tidak pernah disebutkan bahwa Nabi SAW melebihi segenggam dicukur, nggak ada. Ya, riwayatnya dari Nabi SAW. Wallahu alam dalam masalah ini. Ya, masalah ini kita tidak bisa saling memaksakan kehendak kita. Sebatas membuka dialog ilmiah silakan. Masing-masing punya hujah yang kuat dua-duanya. Ya. Bagaimana dengan orang yang makan makanan yang bernitrogen? Apa ini? Yang berasap. Ketika memakannya sambil bercanda bilang kayak merokok. Karena ada yang berpendapat kalau merokok itu haram. Iya, ketika dia seperti itu niatnya ingin tasyabuh dengan orang yang merokok, ya kena itu hukum. Tapi kalau nggak ada niat, hanya sebatas main-main aja. Iya. Seperti misalnya di tempat dingin kalau ngomong kan keluar tuh. Ya, kita jadi ya tuh. Nggak ada niat sama saya tasyabuh dengan orang merokok, nggak masalah, silakan aja. Ketika takziah pakai warna hitam bagaimana? Ini para ulama mengatakan tidak boleh, Pak. Iya. Tidak ada satupun riwayat bahwa kita harus pakai warna hitam. Bahkan itu jadi ciri ya orang kafir, nggak boleh. Menyemir uban yang putih dengan biru yang pekat sehingga kelihatan hitam tetap nggak boleh. Kalau menjadi kelihatan hitam tetap tidak boleh. Walaupun namanya biru. Tapi masalahnya biru pekat jadi hitam. Tetap nggak boleh. Iya. Hanya sekedar memberikan hadiah dengan niat berkasih sayang pada hari tanggal pernikahan. Ini maksudnya pada hari tanggal pernikahan ini maksudnya apa sih? Misalnya udah 20 tahun nikah. Kemudian pada hari tanggal pernikahan kasih hadiah, selamat ya nih tanggal pernikahan. Jangan, Pak. Iya. Tapi maksudnya pas pernikahannya. Paham tidak? Pas antum nikah, pas hari tanggal pernikahan itu antum ngasih, ya nggak masalah seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Saling memberi hadiah seperti itu nggak masalah. Apa hukumnya bekerja di industri periklanan? Tergantung iklan apa. Kalau iklannya mengandung perempuan, musik-musik, ta'awun. Ya, antum telah saling membantu dalam dosa. Tapi kalau iklannya sesuai syar'i dan bagus, ya, bagus silahkan, nggak masalah. Tergantung iklannya apa. Ya.
Penggunaan kaos kaki yang ada jempolnya untuk ikhwan boleh nggak Ustadz? Yang jadi masalah ini ciri perempuan bukan, Mbak? Hah? Kaos kaki yang ada jempolnya itu, ini ciri perempuan bukan? Terjadi ikhtilaf antum-antum. Ada yang mengatakan ciri, ada yang mengatakan bukan. Ya, syubhat lah. Kalau memang syubhat jangan dulu. Iya. Apakah ada sholat tahiyat masjid di halaman masjid? Tergantung, ini halaman masuk area masjid apa enggak? Maksudnya, kan biasanya orang tanah wakaf itu enggak tanah wakaf buat masjid. Yang namanya tanah wakaf pasti ada masjidnya, ada halamannya, paham tidak Pak? Nah, halaman tanah wakaf yang memang buat masjid itu masuk masjid. Tapi kalau misalnya halamannya bukan tanah wakaf, itu juga bukan bagian dari masjid, maka tidak perlu ada sholat tahiyat masjid, karena itu bukan masjid. Ya. Ketika kita masuk masjid, ketika matahari terbenam, bagaimana? Ikhtilaf para ulama. Ya. Imam Syafi'i mengatakan boleh. Ini disebut dengan solat-solat dawatul asbab. Nabi SAW sabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, janganlah duduk sampai ia salat 2 rakaat. Di situ Nabi tidak menentukan waktunya kapan. Pokoknya masuk masjid langsung tahiyat masjid. Iya, berarti waktunya apa? Umum. Iya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan salat pada waktu apa? Terbenam mata. Waktunya khusus tidak Pak? Khusus. Iya. Sehingga terjadi ikhtilaf para ulama di sini bagaimana mengkompromikannya. Imam Syafi'i mengatakan boleh kalau itu salat yang mempunyai sebab, seperti tahiyat masjid dan yang lainnya. Namun wallahu a'lam ya Pak ya. Kalau untuk saat matahari terbit dan matahari terbenam ini ada 2 larangan bertemu di situ Pak. Larangan yang pertama, larangan sholat setelah subuh dan sholat setelah asar. Larangan yang kedua, sholat ketika matahari terbit dan terbenam. Maka yang lebih baik sih menurut saya, jangan masuk masjidnya pas waktu itu. Ya, supaya kita tidak bertemu pada 2 larangan. Jadi hindarkan kalau misalnya antum mau masuk masjid ini udah terbenam matahari, tunggulah dulu sampai betul-betul terbenam baru masuk. Iya, wallahu a'lam. Demikian yang saya dengarkan dari Syekh Abdul Muhsin, begitu jawabannya. Iya. Sepatu olahraga yang beredar digunakan ikhwan dan akhwat. Modelnya sama. Tasyabuh enggak? Kan udah disebutin tadi kaidahnya. Kalau itu bukan ciri di mana perempuan laki-laki semua pakai, berarti boleh tidak? Boleh. Disebut tasyabuh itu kapan? Kalau itu ciri mereka, khusus untuk mereka. Itu baru tasyabuh namanya. Ya. Di Indonesia banyak nama pria mirip wanita, Ustadz, seperti Endang. Mungkin pengucapannya yang beda kali. Tulisannya sama, Endang, Endang. Kalau Endang buat perempuan, Endang buat laki-laki. Ya. Itu yang jelas kalau itu nama khusus perempuan, laki-laki namanya siapa? Ois. Hah? Kok Ois? Rubah, jangan. Itu nama khusus wanita, nggak boleh. Ya. Ustaz, tadi kan mobil nyetir sendiri nggak boleh. Kalau nyetir motor gimana? Ya Allah. Apa bedanya motor sama mobil, Pak? Antum ke Jawa pakai motor sendirian, ngelewati tempat-tempat sepi, nggak ada siapa-siapa. Ya, kena tadi. Satu pengendara, satu setan. Tasyabuh yang diharamkan termasuk dalam hubungan intim Ustaz kepada istri. Kalau berhubungan dengan intim dengan istri, Allah mengatakan apa?
fa'tu harthakum anna syi'tum. Silahkan kamu datangi istrimu bagaimanapun caranya, terserah, selama bukan ke dubur. Ya, berarti tidak ada batasan. Batasannya itu selama tidak boleh kemana? Ke dubur. Ya. Apa hukumnya mas kawin? Mas kawin ya mahar namanya. Yang masa kawin gak pakai mas kawin gimana? Gak sah dong. Karena kan mas kawin itu salah satu rukun nikah. Yang namanya nikah harus ada mas kawin. Mas kawin itu disebut mahar. Nah terus antum mau kawin, maharnya apa? Gak usah pakai mahar ya Neng ya, enak aja. Iya. Mahar harus mas. Mas kawin tuh namanya. Celana jeans termasuk tasyabuh nggak Ustadz? Kalau jeansnya itu godombrang Pak, nggak ketat nggak, maka silahkan. Karena jeans itu sebetulnya bahannya tebal bagus. Makanya antum coba bikin jeans tapi yang kayak sirwal. Oh, berat banget ya. Ya. Adapun kalau jeans ngetat ini nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan akan munculnya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Sama hal juga ini laki-laki berpakaian tapi telanjang. Hindari yang ketat-ketat tuh hindari. Iya. Apakah menjadikan orang kafir sebagai teman dekat termasuk tasyabuh? Dilarang sama Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan teman dekat kamu dari selain kamu, jangan. Kalau berteman biasa saja bukan teman akrab, silahkan. Tapi kalau itu sudah teman dekat yang kita curhat sama dia dan yang lainnya, yang kita menyebutkan rahasia, jangan. Ya, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah.